Di tengah gaduhnya anggaran DKI Jakarta, dua pejabat Pemprov DKI mengundurkan diri. Di sisi lain, Gubernur Anies Baswedan mengaku sudah meminta agar pos-pos anggaran yang nilai ganjil dievaluasi. Bahkan Gubernur Anies pun menyalahkan sistem e-budgeting yang disebutnya tidak pintar. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bapeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ini sistemnya smart, maksudnya digital, tapi not smart. Ya, yang serius dalam menganggarkan APBD ini, yang transparan agar semua masyarakat DKI Jakarta bisa melihat. Bersepeda, sehat, dan menyehatkan. Selain sehat bagi pelakunya, bersepeda juga sehat bagi orang banyak karena moda transportasi ini bebas polusi. Namun bersepeda di Jakarta bukan cuma soal gaya hidup sehat. Lalu lintas yang tidak kondusif membuat bersepeda di ibu kota kerap bertentangan dengan akal sehat. Jadi, mudah dipahami bila Pemprov DKI Jakarta berencana membuat jalur sepeda sepanjang puluhan kilometer. Dengan jalur khusus seperti Transjakarta, pesepeda tidak perlu berebut ruang dengan kendaraan bermotor. Tujuannya tentu saja mendorong warga ibu kota beralih dari kendaraan bermotor menjadi bersepeda. Yang kemudian sulit dipahami sejumlah kalangan adalah anggaran pembangunan jalur sepeda pada 2020 sebesar 73,7 miliar rupiah. Selain anggaran pembangunan jalur sepeda yang diusulkan Dinas Perhubungan, sejumlah usulan anggaran juga jadi sorotan. Anggaran pengadaan lem Maibon senilai 82 miliar rupiah di suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat misalnya. Atau anggaran pengadaan pulpen sebesar 124 miliar rupiah di suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta mengaku tidak pernah mengunggah kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara 2020 ke situs apbd.jakarta.go.id. Kini rencana anggaran itu sudah tidak bisa diakses lagi. Kepala Bapeda DKI Jakarta menyatakan KUA PPAS akan resmi diunggah jika sudah ditekan gubernur dan pimpinan DPRD. Polemik anggaran membuat dua pejabat Pemprov DKI Jakarta mundur, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edi Junaidi. Situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bapeda yang lebih baik lagi. Saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar akselerasi Bapeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Menteri Dalam Negeri mengaku belum bisa mengintervensi terkait polemik anggaran di DKI karena masih ada mekanisme internal di Pemprov DKI. Ya kita lihat aja nanti kan masih ada mekanisme internal dulu di sana. Ya, ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya. Kita belum mengintervensi sampai ke sana dulu. Tapi RAPBN-nya belum dimasukkan ke Kemendagri untuk dievaluasi, Pak. Ya nanti kalau sudah masuk nanti kita akan lihat. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Roy Salam, menyayangkan tim gubernur yang tidak bekerja maksimal membantu gubernur untuk mengawasi penyusunan RAPBD ini. Mestinya ketika RKPD sudah selesai, itu kan ada proses evaluasi dilakukan oleh inspektorat dan tim anggaran provinsi, dalam hal ini dikepalai oleh Sekda, Bapeda dan BAKD gitu. Nah itu harusnya sudah ada proses penyisiran terhadap usulan-usulan terutama soal alokasi yang angkanya itu tidak wajar. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI mendesak Gubernur Anies Baswedan menjelaskan temuan anggaran-anggaran fantastis itu. Jadi ini sebenarnya panggilan keras sebenarnya pada Gubernur Anies Baswedan agar yang serius dalam menganggarkan APBD ini, yang transparan agar semua masyarakat DKI Jakarta bisa melihat. Ya. Kami juga meminta publik nih ya, minta publik mengawal rapat-rapat komisi yang sekarang terjadi. Jadi
sebulan ini akan terus terjadi pembahasan anggaran dengan komisi-komisi, dengan Banggar. Publik harus segera memperhatikan ini. Karena websitenya sudah tidak ada, di take down, mau gimana lagi kita memperhatikan anggaran-anggaran tersebut kalau tidak di anggaran-anggaran, pembahasan anggaran di komisi dan di Banggar. Gubernur Anies Baswedan mengaku sudah meminta agar pos-pos anggaran yang dinilai janggal dievaluasi. Di sisi lain, Gubernur Anies menyalahkan sistem e-budgeting yang tidak pintar. Sudah berulang-ulang. Karena itu ketika saya mulai bertugas, ini sistemnya smart. Maaf, sistemnya digital, tapi not smart. Karena dia bisa memasukkan apa saja. Kebijakan anggaran Pemprov DKI kerap jadi sorotan. Instalasi bambu getah-getih di Bundaran HI misalnya hanya berumur 11 bulan, padahal pembangunannya menelan anggaran 550 juta rupiah. Tahun 2015 ada pula kasus pengadaan UPS untuk 25 sekolah menengah dengan pagu anggaran 300 miliar rupiah. Akibatnya negara dirugikan hingga 81 miliar rupiah. Jangan beranjak terlebih dahulu pemirsa, karena kami akan kembali dengan informasi mengenai bagaimana Kapolri Jenderal Idam Aziz menyelesaikan prioritas pekerjaan rumah hanya dalam 15 bulan di masa baktinya. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Metro This Week.